Namanya Bagas. Dulu ia adalah korban perundungan di sekolah, tapi semua itu sudah berlalu. Di dunia perkuliahan, Bagas mulai menemukan ruang yang baru. Ia tidak lagi diintimidasi, ia mulai berani untuk berbicara, dan perlahan luka-luka lama itu menjadi kekuatan. Sekarang, Bagas mulai dikenal sebagai mahasiswa yang aktif untuk menyuarakan isu kesehatan mental dan anti-bullying. Melalui media sosial, ia membagikan kisah perjuangannya tentang bagaimana ia dulu ingin menghilang dan bagaimana akhirnya ia memilih untuk bertahan. Aku mantan korban bullying. Aku tahu rasanya dianggap tidak cukup. Aku tahu rasanya ingin menghilang. Tapi aku juga tahu rasanya bertahan dan bangkit. Untuk kalian yang sedang berjuang, kalian tidak sendiri. Ih, lihat deh, si Bagas nggak kesel lagi. Lama banget. Dia tuh dulu tuh dibully anjir, tapi sekarang kayak super banget coy. Iya, sumpah. Ngomongin siapa sih, seru banget kayaknya. Lu udah lihat belum postingan si Bagas? Yaelah, dia mah dari dulu suka gitu, pengen berikan si Anin. Aneh, orang aneh. Pada malam itu, Bagas duduk sendirian di kamar. Ditemani lampu yang temaram, ia hanya diam memperhatikan layar ponsel di tangannya. Seolah ia sedang mencari sesuatu yang mampu menenangkannya. Wajahnya terlihat sangat sendu, dan matanya menyimpan luka yang tak terucap. Dan sejak saat itu, Bagas tidak lagi sama. Saat Bagas masuk ke kelas, suasana kelas mendadak menjadi sunyi. Ia melangkah pelan, lalu ia duduk sendirian di pojok ruangan. Dan tidak ada satupun dari mereka yang datang menghampirinya. Oi, Bagas, ini aja. Bengong aja guys, habis lihat setan. Enggak, lagi capek aja. Masa sih? Iya, Capek apaan? ya salah. Soal beneran kalau ada apa-apa tuh cerita, Bagas. Ceritain kita lagi apa. Kita teman lo. Selamat pagi anak-anak. Oh, pagi Ibu. Lo ngerasa gak sih Bagas akhir-akhir itu beda? Beda gimana? Ya biasanya kan dia aktif kalau bisa nanya, jadi enggak. Terus juga dia nggak baik tadi ngomong terus. Ya tapi kalau dilihat emang dia sekarang banyak diemnya Iya nggak sih? kan? Iya kan? Kayak dia tuh selalu diem mulu. Setelah semuanya pulang, yang tersisa di dalam kelas hanyalah Hanif, Liza, dan Kirana. Si Bagas ini tuh nggak update lagi ya di medsosnya? Iya, gue udah pernah ngasih posting apa-apa lagi. Gue jadi gak enak deh. Kayak salah kita ya. Gue juga ngerasa bersalah sih. Kita ketemu dulu pasti sama dia. Gue ngerasa gitu. Kayak kita
minta maaf aja jadi ngaku gitu. Gimana? Setuju. Kita atur aja ntar waktunya nih. Bagas duduk di kamarnya. Ia mencoba melihat akun tidak dikenal yang meninggalkan komentar negatif di postingannya. Saat ditelusuri, ternyata akun itu diikuti oleh Kirana Daliza. Namun yang paling mengejutkan adalah satu akun yang bernama Anti Orang Caper. Saat ia cek, akun itu ternyata mengikuti akun pribadi milik Hanis, teman dekat yang selama ini ia percaya. Ia tidak menyangka, luka terdalam justru datang dari orang-orang yang paling dekat dengannya. Sejak saat itu, Bagas tidak pernah lagi datang ke kampus. Hari-harinya dilalui dalam diam, ia lebih sering menatap langit-langit kamar atau menangis pelan sambil berbaring menyamping di ranjangnya. Kamar itu terasa lebih sempit dan sunyi. Dunia yang gelap dan menyakitkan kembali menelimutinya seperti dulu, saat ia masih menjadi korban bully. Hingga akhirnya, tanpa sadar, ia tertidur di tengah kesedihan yang terus menyelimutinya di dalam diam. Malamnya, Bagas terbangun. Tubuhnya terasa berat, ia duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponselnya yang menyala. Ia membuka aplikasi Instagram, dan mulai menghapus unggahannya tanpa rasa ragu. Lalu, ia menulis sebuah surat. Maaf, aku pikir aku kuat, tapi ternyata aku tidak sekuat itu untuk bertahan. Lalu ia menoleh ke samping, dan ada obat-obatan di sebelahnya. Dan di saat itu juga, pikiran buruk mulai menghampirinya tanpa rasa permisi. Tanpa keraguan, ia meraih obat itu. Dan menegaknya lebih banyak dari yang seharusnya. Perlahan, pandangan matanya mulai kabur. Kepalanya mulai terasa berputar, hingga akhirnya semua menggelap dan Bagas tidak lagi sadarkan diri. Bagas terbangun dengan nafasnya yang memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Bagas segera bangun dari tempat tidur dan pergi melangkah keluar dari kamarnya. Ia ingin mencari ketenangan di suatu tempat yang bisa membuatnya melupakan mimpi buruk tersebut, yaitu di taman yang menjadi tempat favoritnya. Ia meraih ponsel yang menyala, banyak panggilan dan pesan masuk dari JJ. Ia membaca pesan terakhir dari JJ, lalu menelponnya. Oh, kenapa J? Ah, di mana gas? Akhirnya masuk juga. Oh, gue di tempat biasa J. Oke, tunggu gue di sana ya. Iya yuk, gue bakalan di sini kok. Oke. Kok ada kalian bertiga? Ada yang mau kita omongin guys sebenarnya. Gas, kita udah tahu semuanya. Kita tahu alasan lo ngilang berhari-hari. Kita tahu alasan lo kenapa ngurung diri, dan kita tahu siapa yang nulis komentar jahat itu. Gue nggak mau banyak basa-basi, gue pengen langsung aku aja. Sebenarnya gue yang bikin akun itu. Gue mau minta maaf sama, kalau gue bisa tanggung jawab, gue akan tanggung jawab. Gas, gue juga nyakitin lo. Gue ngaku gue salah. Dan gue gak tahu sebelumnya kalau apa yang gue lakuin bakal bisa sefatal ini ke lo. Gas, gue juga salah. Kata-kata gue tuh terlalu jahat ke lo. Sorry ya, Gas. Tidak ada jawaban, tidak ada reaksi. Hanya sekedar sorot mata penuh luka yang belum sembuh. Bagas pun berdiri dan pergi meninggalkan mereka semua. Dan disitulah cerita ini berakhir. Bukan karena semuanya sudah tuntas, tapi karena kadang yang paling berat bukan maafkan orang lain, melainkan menerima bahwa luka itu mungkin akan tetap ada, bahkan setelah maaf diberikan. Kadang, yang paling keras menyuarakan harapan adalah mereka yang sedang berjuang untuk tetap hidup. Lebih dari sepertiga remaja pernah menjadi korban cyberbullying. Mereka 2 kali lebih besar kemungkinan untuk mengalami depresi, dan sekitar 14% pernah mencoba bunuh diri. Ini bukan sekedar lelucon, ini adalah krisis kesehatan mental
yang menjadi nyata. Mau nanya guys, bisa setan. Ini penulisnya. Oke. Mau kemana ini? Oh, pindah. Dengan senyum, pikirin hal yang pikirin hal yang bikin sedih. Dia nggak nengok-nengok nih. Lepas kacamata. Iya, kayak kayak nggak sampai mata nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Iya kan? Nggak apa-apa. Lepas kacamata aja. Coba gitu, ntar kalau cocok gue masukin. Apa lu kelihatan kita tarik nafas lah kayak. Lagi mana di Blackpink? Lagi di Saung. Saung ke terakhir. Jam 11 lewat. Sekarang jam 11:30. Tapi di udah musim terakhir. Pidinim. Pidinim. Dulu gimana? Gimana tadi? Ini pemeran utamanya ya. Sibuk mereka sih. Sibuk. Kenapa lo murung diri? Ampun gua kan. Kamu nggak sih? Pakai itu. Hello, how are you? I am under the water. Ya tapi lu Kalau kenapa? jangan kelihatan bahagia bisa nggak? Depresi, stres, frustasi. Bayangin roman lagi. Macam tak betul je budak ni. Kita ada beberapa kali ambilnya 5 detikan. Lu diri. Cabut. Terus si Pang ikutin. Oke. Betul. Ini kan, bagas sampai 5 detik, bagas Enggak like.